Perkenalkan, nama saya Wisnu Ahmad Alfarizi dengan NIM akhir 063 akan sedikit menjelaskan mengenai metode pembelajaran Search, Solve, Create, and Share atau biasa dikenal dengan sebutan metode pembelajaran SSCS. Langsung saja kita masuk ke materi. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu konsep dasar dari metode atau model pembelajaran SSCR. Nah, model pembelajaran SSCS adalah model pembelajaran yang menggunakan pendekatan problem solving atau pemecahan masalah yang didesain untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan meningkatkan pemahaman terhadap konsep ilmu. Nah, menurut Larson, model pembelajaran ini memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mempraktekkan dan mengasah kemampuan pemecahan masalah. Model pembelajaran ini dikemukakan oleh Edward L. Pizzini, seorang ahli pendidikan dari Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan Universitas IOWA pada tahun 1988. Pizzini menyebutkan pada model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share ini terdapat 4 fase, yaitu tahap atau fase search atau pencarian, kemudian tahap solve, pemecahan masalah, kemudian tahap create, tahap menyimpulkan, dan tahap share untuk menampilkan atau dalam artian bisa mempresentasikan. Nah, model SSCS ini didasari oleh teori kognitif dan konstruktivisme yang mengasumsikan bahwa anak memiliki rasa ingin tahu bahwa dan secara terus-menerus berusaha memahami dunia sekitarnya dan menganggap bahwa kelas merupakan cermin masyarakat yang lebih besar dan berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar memecahkan masalah di kehidupan nyata. Model SSCS ini diharapkan dapat membantu peserta didik belajar secara bermakna yang tidak hanya tujuan kognitif dicapai, tetapi secara implisit juga dapat membentuk karakter peserta didik, diantaranya sikap ingin tahu, mandiri, kerja keras, logis, kritis, bertanggung jawab, percaya diri, toleransi, peduli, taat aturan, demokratis, dan komunikatif, serta karakter positif lainnya. Nah, pada langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran SSCS ini terdapat 4 fase yang sudah disebutkan tadi, yaitu Search, Solve, Create, and Share. Nah, Search sendiri bertujuan untuk mendorong peran aktif siswa dalam mengajukan pertanyaan yang akan dicari solusinya. Kemudian, untuk Solve bertujuan untuk mendorong peran aktif siswa dalam mencari alternatif yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, Create bertujuan agar siswa menunjukkan data mereka dengan menyiapkan cara untuk mengkomunikasikan masalah, metode, hasil, dan kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu Share, bertujuan untuk mendorong peran aktif siswa dalam mempresentasikan dan saling bertukar informasi yang mereka peroleh. Selanjutnya, yang dilakukan guru saat pada fase-fase yang dijalani. Yang pertama yaitu fase search. Guru harus menciptakan situasi yang dapat mempermudah munculnya pertanyaan, kemudian menciptakan dan mengarahkan kegiatan, serta membantu dalam pengelompokan dan penjelasan permasalahan yang muncul. Kemudian pada fase solve, guru harus menciptakan situasi yang menantang bagi peserta didik untuk berpikir, serta membantu peserta didik mengaitkan pengalaman yang sedang dikembangkan dengan ide, pendapat, atau gagasan peserta didik tersebut. Dan yang terakhir, memfasilitasi peserta didik dalam memperoleh informasi dan data. Selanjutnya yang nomor 3, pada fase create, guru juga harus mendiskusikan kemungkinan penetapan audien atau audiensi. Kemudian menyediakan ketentuan dalam analisis data dan teknik penayangannya. Dan yang terakhir menyediakan ketentuan dalam menyiapkan presentasi. Dan pada fase yang terakhir, guru harus menciptakan terjadinya interaksi antara kelompok atau diskusi kelas dan membantu mengembangkan metode atau cara-cara dalam mengevaluasi hasil penemuan studi selama presentasi, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik pada setiap fase-fase yang dijalani.
Fase yang pertama yaitu fase search. Peserta didik harus memahami soal atau kondisi yang diberikan kepada peserta didik yang berupa apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Kemudian melakukan observasi dan investigasi terhadap kondisi tersebut. Serta yang terakhir menganalisis informasi yang ada sehingga terbentuk kumpulan ide-ide. Selanjutnya pada fase solve, peserta didik harus menghasilkan dan melaksanakan rencana untuk mencari solusi, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan memilih metode untuk memecahkan masalah serta mengumpulkan data dan menganalisis. Selanjutnya pada fase create, peserta didik harus menciptakan produk yang berupa solusi masalah berdasarkan dugaan yang telah dipilih pada fase sebelumnya yaitu fase solve. Kemudian menggambarkan hasil dan kesimpulan mereka sekreatif mungkin dan jika perlu peserta didik dapat menggunakan grafik, poster, atau model. Dan pada fase yang terakhir, yaitu fase share, peserta didik harus berkomunikasi dengan pendidik, teman sekelompok, serta kelompok lain atas solusi masalah, atau bisa dikatakan diskusi kelompok, diskusi kelas. Serta harus mengartikulasikan pemikiran mereka, menerima umpan balik, dan mengevaluasi solusi. Nah, selanjutnya, memasuki kelebihan metode SSCS. SSCS sendiri memiliki kelebihan yaitu kesempatan untuk memperoleh pengalaman langsung untuk proses pemecahan masalah. Kemudian, kesempatan untuk mempelajari dan memantapkan konsep-konsep fisika dengan cara yang lebih bermakna. Selanjutnya, menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam penyelesaian masalah. Yang keempat, mengembangkan metode ilmiah dengan memanfaatkan peralatan-peralatan laboratorium atau alat sederhana melalui eksperimen untuk mengembangkan minat terhadap pelajaran. Kemudian yang kelima, memberikan pengalaman bagaimana pengetahuan sains diperoleh dan dikembangkan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Yang ketujuh, belajar bekerja sama dengan orang lain. Dan yang terakhir, menetapkan pengetahuan tentang grafik, pengolahan data, menyampaikan ide dalam bahasa yang baik, dan keterampilan yang lain dalam suatu sistem keintegrasi atau holistik. Nah, selanjutnya kekurangan metode SSCS yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan yang kedua, peserta didik belum terbiasa menggunakan model SSCS. Nah, ini menjadi masalah yang kerap dialami dalam menggunakan metode SSCS, yaitu peserta didik belum terbiasa menggunakan model SSCS, di mana guru biasanya hanya menggunakan metode ceramah yang di mana peserta didik kurang bergerak aktif dan hanya mendengarkan saja. Sedangkan dalam model SSCS ini atau metode SSCS ini, peserta didik yang diharapkan lebih aktif untuk diskusi dalam kelas yang menjadikan peserta didik kurang terbiasa dan masih membutuhkan waktu yang lama. Cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan atau dalam materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.